Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan Seduh Coffee Business Plan. Langsung aja ke slide yang pertama, yaitu latar belakang. Di mana kopi menjadi minuman yang populer di Indonesia sejak zaman dahulu. Semua masyarakat Indonesia suka minum kopi, dan dari mulai rakyat kelas bawah sampai pejabat-pejabat negara sangat mengidolakan kopi. Tidak heran jika jumlah warung kopi di Indonesia saat ini kurang lebih 1083, dan menurut penelitian riset pasar Eruminator Minitor, kedai kopi dan kafe waralaba terus bertumbuh sejak 5 tahun terakhir. Harga kopi juga sangat terjangkau oleh semua kalangan sehingga siapa saja dapat menikmatinya. Sekarang ini minum kopi sudah menjadi kebutuhan setiap kalangan masyarakat. Di Gresik sendiri, warung kopi merupakan nongkrong yang populer, tempat untuk mengerjakan tugas dan tempat untuk browsing internet, serta bisa untuk rapat atau untuk diskusi-diskusi dalam jumlah yang kecil. Lanjut. Lalu yang kedua adalah tujuan Seduh Coffee itu sendiri, atau tujuan kita membuat bisnis kopi, kedai kopi ini. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Gresik. Lalu yang kedua untuk memperoleh keuntungan bisnis. Lalu yang ketiga untuk membuat kopi baru yang sehat dan suka oleh semua kalangan masyarakat. Lalu ini adalah rencana bisnis Seduh Coffee. Di sini kita ada ringkasan eksekutifnya. Seduh Coffee itu adalah warung kopi yang bertema dan didesain secara khusus untuk minuman kopi panas maupun dingin. Seduh Coffee memberikan pengalaman minum kopi dengan suasana atmosfer yang nyaman untuk membuat penikmat kopi lebih rileks dan membuat aktivitas minum kopi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Untuk Seduh Coffee sendiri ini memberikan para pelanggannya berbagai ramuan kopi yang nikmat dan berkualitas. Dengan ramuan kopi andalan yaitu kopi aren. Selain kopi aren juga, Coffee Shop ini juga menawarkan kopi berkualitas seperti kopi luwak, kopi light, white coffee, cappuccino, vanilla, mochaccino, dan lain-lain. Seduh Coffee juga menyediakan menu pelengkap seperti aneka jus, bread, spaghetti, dan omelet. Seduh Coffee sendiri juga dilengkapi dengan fasilitas wifi, smoking room, dan specialist room. Untuk konsep bisnis Seduh Coffee sendiri itu konsepnya didasarkan pada minuman kopi yang berkualitas yang terbuat dari biji kopi pilihan dari dalam negeri. Kita di sini mengusahakan biji kopinya dari dalam negeri. Terus untuk menu khususnya yaitu kopi aren sendiri itu dibuat tanpa menggunakan gula. Seduh Coffee juga menawarkan minuman kopi yang enak dengan tempat yang nyaman dan memiliki fasilitas utama yang dapat meningkatkan pelanggan. Lalu Seduh Coffee sendiri akan dibuka di Kota Gresik. Untuk gerai pertamanya akan dibuat di area kampus atau sekolah atau di sekitar kantor, tergantung nanti tempatnya di mana. Kita juga masih mencari, mungkin bakalan ada di GKB, tapi masih lihat nanti. Lalu untuk rencana panjangnya itu menjadikan Seduh Coffee ini sebagai warung kopi yang terkenal di Gresik. Saya Indah Renza, saya NIM 016. Di sini saya akan mempresentasikan slide 6 yang pertama, yaitu tentang produk yang ditawarkan. Di sini kita punya 15 menu, dan menunya ini sangat amat terjangkau ya, harganya dimulai dari 10.000 sampai dengan 25.000. Ada banyak menu, ada beberapa menu yaitu hot coklat, hot cappuccino, lalu makanannya ada spaghetti carbonara juga. Ini favorit anak muda zaman sekarang lah ya. Jadi teman-teman, selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada jenis barang atau jasa yang dijual. Nah, di sini kita menjual minuman kopi dan makanan kekinian yang sedang digemari atau lagi disukai sama anak-anak muda. Dan bukan cuma anak-anak muda juga, tapi oleh semua kalangan
entah itu dari bapak-bapak, ibu-ibu, bisa untuk menikmati menu kami yang ada di Seduh Kopi ini. Yang kedua, ada keunggulan produk dibanding yang lain. Nah, kita di sini menggunakan kopi tanpa gula, jadi gulanya akan kita ganti dengan aren. Lalu kita juga akan memanfaatkan atau kita mengambil biji-biji kopi terbaik dalam negeri untuk dijadikan minuman kopi tadi. Nah, yang selanjutnya adalah target pembeli. Di sini kita memfokuskan target pembelinya kepada mahasiswa-mahasiswa dan remaja-remaja ya. Tapi yang umum maksudnya yang bapak-bapak atau ibu-ibu masih bisa menikmati ini, dan semuanya bisa, tetapi kita lebih memfokuskan ke mahasiswa-mahasiswa atau remaja-remaja yang kan sekarang kan suka banget nongkrong seperti itu. Nah, yang selanjutnya segmentasi berdasarkan demografis. Ini berdasarkan umur ya. Seperti tadi yang saya bilang, di sini kita memfokuskan kepada mahasiswa dan remaja, tetapi bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa menikmati hidangan-hidangan kita atau menu-menu kita. Nah, di sini kita standar umurnya kita mulai dari umur 15 tahun sampai 50 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 5, yaitu segmentasi berdasarkan psikografis. Ini lebih ke gaya hidup ya, teman-teman. Nah, di sini Seduh Kopi di sini masuk dalam golongan manapun, mulai dari kelas bawah sampai kelas menengah atas pun masih bisa menikmati menu-menu kita yang ada di Seduh Kopi. Nah, yang nomor 6 adalah daerah penjualan. Nah, kita letak kedai kita ada di Gresik Kota, yaitu lebih tepatnya di GKB atau Gresik Kota Baru, di dekat dengan kampus. Karena ya tadi balik lagi, karena kita kebanyakan target kita adalah mahasiswa. Nah, jadi lebih enak kalau lebih strategis tempat kita kalau dekat dengan kampus Universitas Muhammadiyah Ngisi. Lalu lanjut nomor 7 ada kondisi pasar. Yang terakhir adalah potensi pembeli. Nah, potensi pembeli ini karena di dekat kampus juga ada perumahan, jadi kita percaya, kita yakin, kita confident gitu kalau pembeli konsumen kita nanti gak hanya anak-anak mahasiswa atau anak-anak remaja, tetapi juga dari berbagai kalangan bisa menikmati menu-menu kita yang ada di Seduh Kopi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang pesaing dalam dunia usaha mungkin perlu diperhatikan juga ya. Apalagi kita membahas tentang usaha-usaha yang banyak dibuka oleh orang-orang lain juga, seperti warung kopi saat ini. Untuk saat ini warung kopi sudah marak ya, sudah nggak bingung lagi lah kita cari warung kopi. Nah, untuk pesaing warung kopi ini yang perlu diperhatikan yaitu mungkin dari segi barangnya, minumannya, atau segi pemasarannya bagaimana, terus promosinya bagaimana, seperti itulah. Terus persaingan pada warung kopi yang biasanya itu dekat-dekat oleh pasar atau tempat-tempat sekolah atau kuliah kayak gitu ya. Sebuah kedai kopi jika ingin menunjang operasionalnya dalam kegiatan penjual belian penjualan minuman ataupun makanan, pasti memerlukan peralatan-peralatan yang sekiranya membantu dalam kegiatan penjualan tersebut. Untuk persyaratan fisik, warung kopi berbentuk seperti gerai ataupun depan rumah atau apapun lah itu.
pencegahan atau tabung untuk memadamkan api itu sangat perlu juga, karena juga dekat dengan kompor juga ya. Lalu fisik seperti dapur, ruangan, dan peralatan yang lain-lain. Faktor yang terpenting dalam warung kopi aren antara lain struktur organisasi, standar pelaksanaan operasional, kesehatan lingkungan, dan semua komponen-komponen tersebut akan sangat menentukan kualitas warung kopi dan sekaligus akan menentukan mutu pelayanan sebuah kedai kopi. Oke. Dalam inventaris kantor sebuah kedai kopi atau warung kopi, mungkin akan ada barang-barang seperti ini ya. Coffee maker, lemari pendingin, dispenser, kompor gas, microwave, mesin kasir, komputer, meja kasir, kursi, meja, dan sofa. Itu saja sih. Untuk rencana produksi lahan, pembangunan, dan mesin dan peralatan. Untuk tanah sendiri yang akan dijadikan warung kopi ini berukuran 60 meter persegi. Bangunan yang dipakai untuk mendirikan warung kopi ini seperti bentuk ruko yang didesain layaknya warung atau kedai kopi yang kekinian tetapi lebih minimalis. Mesin dan peralatan. Untuk mesin dan peralatan membuat kopi seperti tadi, coffee machine yaitu alat pembuat bubuk kopi, penghalus kopi. Coffee maker yaitu alat untuk dipakai untuk mencampur bahan dasar kopi. Blender untuk membuat es kopi. Cangkir untuk hot coffee. Gelas plastik untuk khusus es kopi. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, di slide selanjutnya yaitu rencana produksi. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kopi. Yang pertama biji kopi, kemudian air aren, susu, karamel, gula, sirup, coklat, dan juga es batu. Kemudian cara proses pengolahan, yang pertama yaitu memilih biji kopi yang berkualitas, memanggang biji kopi, menggiling biji kopi dengan coffee machine, kemudian memasukkan biji kopi yang sudah digiling tersebut ke dalam coffee maker untuk diproses sesuai dengan pesanan. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan yaitu kompor gas, alat masak seperti tempat penggoreng, teflon, panci, dan juga microwave. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan, bahan dasar seperti spaghetti, telur, jamur, daging, kentang. Bahan pelengkapnya itu bumbu masak, krim, susu, keju, saus, tepung tapioka, telur, mentega, dan susu coklat. Untuk biaya umum, untuk kendaraan operasional warung kopi yaitu motor untuk operasional warung kopi. Biaya sewanya itu 2 juta dikalikan 12 bulan atau 1 tahun, itu totalnya menjadi 24 juta per tahun. Untuk bahan baku itu
2 juta dikalikan 12 bulan atau 1 tahun, itu totalnya menjadi 24 juta per tahun. Untuk bahan baku yang diperlukan, biji kopi untuk bahan dasar membuat kopi, air aren atau nira, kemudian spaghetti dan telur sebagai bahan dasar makanan. Kemudian biaya umum. Ini biaya umum dihitung per bulan dan juga per tahun. Untuk yang pertama yaitu biaya listrik per bulannya 1.500.000 dan per tahun totalnya ada 18 juta. Kemudian biaya air 750 per bulan dan per tahunnya itu 9 juta. Untuk biaya gas per bulannya 500.000 dan per tahunnya 6 juta. Jadi total biaya umum yang per bulan 2.750.000 dan total yang per tahun 33 juta. Kemudian ada tata letak bangunan. Untuk tata letak bangunan ini, warung kopi aren ini yang berada di pinggir jalan raya dekat dengan pertokoan dan sekolah. Di sekitar warung kopi ini juga terdapat banyak jenis usaha makanan. Kemudian sumber pendanaan. Modal sendiri itu presentasinya 70%. Bangunan ini, warung kopi aren ini yang berada di pinggir jalan raya dekat dengan pertokoan dan sekolah. Di sekitar warung kopi ini juga terdapat banyak jenis usaha makanan. Kemudian sumber pendanaan. Modal sendiri itu presentasinya 70% atau disebut dengan 244.300.000. Kemudian ada biaya pinjaman, persentasenya 30% dan totalnya itu 146.772.000. Jadi jumlah antara modal sendiri dan juga pinjaman persentasenya itu 100%. Jadi totalnya itu 489.240.000. Oke, baik. Kita di sini melanjutkan untuk slide selanjutnya. Itu slide ke-17. Kita di sini merencanakan sebuah asumsi penjualan. Dengan asumsi penjualan yang sudah ada di tabelnya itu kita memprediksikan untuk masing-masing dari menu kami itu akan bisa terjual lah. Karena kita juga berencana untuk melakukan strategi pemasaran dengan mengikuti aplikasi Gojek dan di GrabFood juga. Nah, nanti di situ kita akan menggunakan strategi pemasaran dengan untuk awal-awal kita akan menggunakan sedikit promo, yang dimana nanti promo itu agar customer bisa tahu dengan brand kopi seduh kopi kita, karena itu adalah salah satu strategi marketing kita. Nah, di sini udah terlihat jelas bahwa kita mengasumsikan untuk penjualan per hari itu sekitar 1.359 dengan total penjualan omset yaitu sekitar 40.770.000. Nah, dalam setahun kita bisa mendapatkan asumsi ini, kita mengasumsikan untuk pendapatan yang sangat minimal sekali. Jadi ini kita berasumsi untuk yang paling minim sekali. Sekitar setahun itu 489.240.000. Dan untuk kebutuhan pembiayaan atau modal investasi kita akan menggunakan, yang pertama kita menggunakan sewa ruko. Dan untuk membeli sebuah alat-alatnya kayak lemari pendingin, dispenser, blender, microwave, mesin kasir, meja, kursi, dan perabotan yang lainnya. Nanti kita di situ akan mencoba untuk mendesain dengan sedemikian rupa agar
customer kita tetap nyaman dan tenang pada saat menikmati menu andalan kita. Dan untuk kebutuhan pembiayaan atau modal kerja, kita ada namanya bahan baku, itu sudah pasti karena kita akan memprediksi lah untuk harga HPP-nya itu sebisa mungkin cost-nya itu dikurangi tapi kualitasnya tetap terjaga. Jikapun HPP-nya tidak bisa dikurangi, kita akan tetap menjaga kualitas karena sebuah rasa itu tidak akan bisa dibohongi. Ya, untuk persediaan bahan biji kopi, bahan baku, persediaan bahan spaghetti yang lain, nah persediaan bahan bakan, pancake, dan banyak yang lain di sini. Untuk jumlah total penjualan, asumsi kita pembiayaan atau modal kerja per bulan itu sekitar 7.575.000. Dan di sini kita juga mengasumsikan untuk analisa biaya tetap, karena kita juga harus menghitung tentang yang namanya pembukuan atau keuangan. Jadi ini adalah sebuah proyek yang sangat menjanjikan sekali, dengan gaji untuk pegawai atau per orang itu kita buat sekitar 2.500.000 per bulan. Itu belum tambahan insentif dan yang lainnya jika dia mampu mencapai target yang kita targetkan. Dan ada analisis jumlah total atau biaya rencana arus gas dengan gaji 120 juta. Kita mengasumsikan di sini pegawai kita itu 4 orang. Jadi 2.500.000 per bulan. Kita hitung selama dalam jangka waktu itu setahun, dengan biaya pemasaran 1 tahun itu kita 1 juta itu bisa menyesuaikan, dan biaya lain-lainnya 500.000. Dan untuk total keseluruhan 1.021.500 juta rupiah. Nah, ini adalah sebuah presentasi proyek dari kelompok kami, yaitu seduh kopi. Sesuai dengan namanya, karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, dan baiknya kita untuk seduh kopi dulu atau menikmati sebuah kopi. Itu adalah filosofi untuk nama coffee shop kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.